Apakah penghambaan diri seorang istri kepada Allah dipertanyakan ketika dia tidak setuju di poligami? Masya Allah. Secara umum kita katakan bahwa kalau dia tidak setuju dengan hukum yang Allah turunkan dan protes kepada hukum Allah yang membolehkan kepada seorang laki-laki, dia tidak setuju itu. Dia mengatakan hukum poligami ini hukum yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak setuju dengan hukum Allah, surat An-Nisa itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ini menzalimi kaum wanita. Ini hanya berpihak kepada kaum laki-laki. Dia protes. Ini dipertanyakan penghambaan dirinya kepada Allah. Namun ketika dia setuju hukum itu, dan dia mengakui itu hukum Allah, dan dia tidak menentang hukum itu, dan dia tidak protes kepada hukum itu, namun dia katakan kepada suaminya, saya belum bisa. Maka ini tidak dipertanyakan penghambaan dirinya. Sebagaimana suami itu juga banyak yang dia belum bisa. Banyak belum bisa. Belum bisa apa maksudnya? Belum bisa taat. Masih ada maksiat yang ia lakukan, belum bisa istiqamah. Maka tidak dipertanyakan selagi dia tidak protes kepada Allah dan tidak ingkar kepada Allah dan tidak membantah hukum Allah. Dia tidak dipertanyakan. Semua kita melakukan kesalahan. Maka sebenarnya itu tidak dipertanyakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang agama Islam itu agama adil. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan manusia. Dan pembahasan ini tidak cukup waktu 2 menit, 3 menit untuk menjawabnya. Ya. Karena memang kalau tidak dibahas detail, seolah-olah memang memuliakan kaum laki-laki saja dan menghinakan kaum wanita dan semacamnya. Allah pasti adil. Dan kalau kemudian ada orang yang menjalankan poligami dan hasil akhirnya amburadul, bukan hukum poligaminya yang salah. Dia yang tidak benar menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soal poligami ini ada sebuah kalimat dari Syekh masyhur Hasan Salman yang rasanya penting untuk kita bawakan. Dan ini kritikan kepada semua kita yang mau berpoligami. Kata beliau, hafizahullah, Allah memuliakan para nabi dan para rasul dengan memberikan kepada mereka istri yang banyak, disebabkan mereka adalah orang yang paling rajin ghaddul basar. Disebabkan karena mereka adalah orang yang paling rajin ghaddul basar. Karena mereka rajin ghaddul basar. Mata mereka tidak mau mereka melihat wanita, aurat para wanita. Kalau ataupun ada wanita, beliau tidak melihatnya dengan syahwat dan semacamnya. Paling rajin ghaddul basar, paling sempurna penghambaan diri mereka kepada Allah. Maka Allah muliakan mereka dengan yang tadi. Ini kritikan kepada kita. Jadi jangan poligami itu karena pulang ngaji rajin melihat akhwat gitu. Kemudian timbul semangat poligami. Ini bukan poligami yang sehat. Ini syahwat. Murni syahwat. Memang di poligami itu ada syahwat, tapi apa motivasinya apa? Lihat para nabi dan para rasul, orang yang rajin ghaddul basar, Allah muliakan.